Puji Tuhan, Shalom. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pada siang hari ini. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh kembali di hadirat Engkau Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk setiap kebaikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau boleh memberkati kami yang ada Tuhan pada saat ini, maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini ikut bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mau mengurapi dan memuaskan hidup kami saat ini Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Haleluya.
Engkau kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan dari kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kedatangan kami saat ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan berkat khusus bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami ketika kami bersorak-sorai memuji mengagungkan nama Engkau. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini, kuasa-Mu bekerja di atas pujian dan penyembahan kami. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang berat-berat Engkau lepaskan dari beban masalah kami. Yang ada dalam hidup kami hanya sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama Engkau. Engkau saja yang kami muliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun yang ada, saudara, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan baik, selalu baik. Selalu berarti tidak pernah berkesudahan ya saudara. Selalu baik, setiap saat selalu baik. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Menyembahmu, engkau
rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengatakan kepadamu Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami beruntung Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau. Kami tahu Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan kami dipilih, tetapi karena kasih anugerah Engkau dalam hidup kami Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami, memanggil kami untuk menjadi pengikut Engkau Tuhan. Banyak janji-janji Engkau yang Engkau katakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, untuk selalu menanti janji-janji Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kami mau melihat setiap janji Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar setia kepada Engkau untuk melihat janji Engkau dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau semakin percaya kepada-Mu Tuhan, untuk melihat janji Engkau tergenapi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tangan Engkau tak kurang panjang, telinga Engkau tak kurang tajam untuk mendengarkan seruan hati kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang
bersyukur kepadamu Tuhan dalam segala perkara, di tengah situasi sesulit apapun ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau, waktu kami belajar bersyukur kepada Tuhan, ada mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya kalau mujizat terjadi, maka nama Yesus Kristus Tuhan yang akan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami dengar berita firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Sesungguhnya kami semuanya adalah hamba-hamba-Mu yang siap merenungkan, melakukan, dan pada gilirannya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang selalu percaya kepada Yesus, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk membuka kotak Pandora. Rahasia bagaimana kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang merasakan menerima sebuah janji dari orang lain, lalu orang itu menepati janjinya kepada kita, wah, senang sekali kita, bergembira, bersukacita. Ya, saya ingat betul bagaimana pada waktu saya usia 5 tahun, ayah saya itu bekerja di sebuah instansi, lalu beliau mengatakan bahwa nanti kalau ada waktu namanya Dharma Wisata, ya, itu pergi ke tempat wisata dari kantor beliau, pasti saya akan diajak begitu ya. Wah, saya senang sekali pada waktu beliau pulang kerja lalu mengatakan besok kita pergi ke Candi Borobudur. Wah, saya gembira sekali. Walaupun sebetulnya waktu mau naik Candi Borobudur saya takut luar biasa, tapi saya bergembira luar biasa. Itu baru mendapatkan pemenuhan janji, pengenapan janji dari manusia. Apalagi kalau Tuhan yang berjanji dan Tuhan menggenapi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu saya sangat bergairah hari ini bagaimana kita bisa memiliki kunci mengalami pengenapan janji itu. Saya mendapatkan inspirasi dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 6. Sebenarnya kita bisa membaca dengan baik dari ayat 1 sampai dengan 20 ya. Tetapi saya ingin membacakan buat kita dulu ayat 1 sampai 6 dalam 2 Raja-Raja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tanah Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu itu senja, bagilah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat orang Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang raja orang Israel melawan kita supaya mereka menyerang kita. Nah, sesungguhnya apa yang sedang terjadi sih?
Kalau kita bisa melihat, membacanya dengan baik, dari pasal 6 ayat 24 sampai dengan 33, rupa-rupanya bahwa kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Nah, Bapak Ibu harus memahami dengan baik. Dalam konteks di sini, setelah Salomo meninggal, lalu keturunan Salomo itu berperang satu dengan lain, berebut kekuasaan, sehingga akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel sendiri beribu kota di kota Samaria, dan Yehuda beribu kota di Yerusalem. Dan secara khusus Israel yang sedang berperang, rupa-rupanya mereka terkepung. Kota Samaria telah dikepung tentara Aram yang mengisolasi kota, memutus jalur distribusi makanan, dan hubungannya dengan dunia luar nggak bisa apa-apa Israel. Sehingga akibatnya adalah kelaparan terjadi di mana-mana dan kematian mengancam banyak penduduk. Dan kita bisa lihat ini satu peta ya, gambaran bagaimana kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Mereka nggak bisa keluar kemana-mana karena tentara Aram yang besar itu sudah mengepung dan menguasai mereka. Ya, dan kita bisa lihat bahwa kelaparan ini dialami oleh semua orang. Tetapi syukur kepada Tuhan kita bisa melihat ada 4 orang kusta yang tinggal di pinggir kota. Nah, kenapa 4 orang kusta tinggal di pinggir kota? Kalau kita bisa lihat tadi saya membaca di ayat 3 jelas, ya mereka diskusi. Karena mereka mendengar bahwa keluarga mereka kelaparan. Akhirnya mereka berpikir bahwa ya kalau kita duduk-duduk saja, ya kita juga akan mati. Kalau kita masuk ke perkemahan tentara Aram untuk mengambil makanan, kalau ketahuan juga kita akan mati sama saja. Jadi mengapa ancaman kelaparan ini begitu luar biasa? Kematian mengancam mereka luar biasa. Sampai-sampai kalau kita membaca dengan baik dari ayat 24 sampai dengan 33, sampai orang Israel itu memakan makanan yang haram. Tahu haram? Haram. Dilarang dalam konteks Taurat. Dalam Imamat 11 ayat 1-4, kerbau itu boleh dimakan, tapi keledai itu haram, tidak boleh dimakan. Ya. Sampai kalau kita lihat di ayat 24-25 2 Raja pasal 6 ini, ya maaf ya, tahi merpati saja mahal harganya, bayangin aja. Maaf, ini bukan untuk hiasan dinding, tapi ini dimakan tahi merpati. Saking mahalnya, harganya pada waktu itu 1/4 cup tahi merpati, 1/4 cangkir tahi merpati berharga 5 shekel perak. Kalau kita sekarang mau bilang, oh untuk apa itu? Tapi waktu itu sangat berharga sekali. Sampai mereka nggak ada makanan lagi, sampai harus makan tahi merpati, bayangin aja. Nah, kalau merpati itu adalah salah satu makhluk hidup, ya burung, ya biasanya dibawa persembahan ke bait Allah. Jadi kalau orang Israel pada waktu itu beribadah ke bait Allah, bisa bawa lembu, sapi, ya domba, segenggam tepung atau seekor burung merpati sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini bukan burungnya, ini tahinya. Ya. Harganya mahal sekali. 5 shekel perak itu kalau dihitung ya, wah, sekarang ini harganya itu 535.766 rupiah. 1/4 itu, bayangin aja. Kalau sekilo sudah pasti 2 jutaan lebih. Ya bayangin aja. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam konteks ini sebetulnya bahwa tidak ada makanan lagi. Mereka mengalami kelaparan. Bahkan kalau kita membaca baik-baik, sampai ada seorang ibu perempuan yang akan menyembelih anaknya untuk dimakan itu dagingnya. Ya, kanibal jadi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai melupakan Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan agar mengalami penggenapan janji Tuhan. Amin. Kalau kita belajar dari keburukan karakter Yoram Raja Israel, ini anaknya Ahab, ya, maka kita bisa melihat dia itu nggak taat.
Dalam bagian ini kita bisa lihat di dalam ayat 31 pasal 6 menyalahkan hamba Tuhan. Elisa disalahkan. Bahkan dia mengatakan ini gara-gara Elisa. Kalau kelapa ini terjadi, kalau kepalanya Elisa masih utuh melekat di tubuhnya, wah bahaya. Sampai dia akan ngacam bunuh Elisa. Ya. Wah, ini raja yang tidak mau dicontoh. Ya. Nah, memang Amsal mengatakan, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Raja Yoram, kebanyakan penduduk Israel mereka tawar hati. Mereka lupa dengan Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, janji Tuhan datang kepada Elisa. Di ayat yang pertama yang tadi saya bacakan dalam 2 Raja ayat 7, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sekal, dan 2 sukat jelai akan berharga sekal di pintu gerbang Samaria. Ada janji pemulihan ekonomi, ada janji pemulihan untuk mereka makan makanan yang halal kembali. Ya, mereka tidak boleh makan namanya itu kepala keledai. Mereka tidak boleh makan yang namanya tai merpati. Sekarang mereka harus makan roti kembali. Wah, luar biasa ya. Dan harganya akan normal kembali. Itu yang diterima oleh Elisa yang percaya kepada Tuhan. Jadi di tengah situasi sulit apapun, belajarlah taat kepada Tuhan agar mengalami pengenapan janji Tuhan. Sebab Tuhan itu dapat diharapkan. Amin. Mari kita belajar dari ketaatan Elisa. Mari kita belajar dari ketaatan 4 orang kusta. Kalau dalam perjanjian lama orang kusta itu nggak bisa diharapkan ya. Bahkan orang-orang yang hidup di perjanjian lama itu tidak menghormati orang kusta. Ya, mereka harus disingkirkan, diasingkan dari keluarganya. Sebab mereka dianggap itu aib, itu najis. Ya, jalan saja mereka kalau jalan harus angkat tangan dan teriak, saya najis, saya najis. Kalau ada orang yang berpas-pasan atau bersentuhan dengan dia juga akan najis. Wah, kasihan sekali. Tapi mari kita akan lihat 4 orang kusta dan Elisa dipakai dari ketaatannya. Ya, bagaimana akhirnya seluruh orang Israel bisa mengalami pengenapan janji Tuhan itu. Nah, apa bukti ketaatan kepada Tuhan sebagai kunci mengalami pengenapan janji Tuhan? Yang pertama, yaitu tidak meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan selalu setia. Kembali kepada ayat yang pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini janji yang datang kepada Elisa dan harus disampaikan kepada orang Israel. Kita bisa melihat ada versus, ada kontradiksi. Yoram Raja Israel meninggalkan Tuhan. Itu dicatat di 2 Raja 6 ayat 33. Lalu orang Israel tidak percaya Tuhan dan melakukan dosa. 2 Raja 6 ayat 24-29. Ya, kita bisa membandingkan di Imam Mazmur 4, mereka itu udah nggak ada makanan lagi. Ya, mereka harus melakukan dosa karena terpaksa kan. Mereka menyembelih anaknya sendiri, dimakan hidup-hidup daging itu ya. Lalu tahi merpati dimakan, kepala keledai dimakan. Ya. Wah, tetapi Elisa tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Ya, Yoram itu sampai menyalahkan Tuhan. Ya. Yoram sampai berteriak, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi, katanya. Waduh ya, dari kata-kata ini bahwa Tuhan yang saya percaya nggak bisa diharapkan lagi begitu. Waduh, menghina Tuhan luar biasa. Yoram tidak percaya mujizat Tuhan. Kalau kita membaca 2 Raja 12, maka jelas di sana Yoram sudah melupakan Tuhan begitu saja. Ya. Bayangkan, ini pemimpin tertinggi di kerajaan Israel. Orang Israel melakukan dosa begitu rupa, ya, dengan apa yang dimakan itu sesungguhnya dilarang oleh Tuhan.
Lalu orang Israel tega menyembelih anaknya sendirian dimakan. Wah, tetapi syukur Elisa tetap berharap dan percaya tetap taat kepada Tuhan. Ya, kita nanti bisa lihat kembali bagaimana 4 orang kusta taat kepada Tuhan. Mereka maju menerobos perkemahan Taharan. Ya, kalau mati matilah katanya begitu ya. Ini luar biasa ini. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apakah kita bisa merasakan waktu kita dalam posisi seperti Elisa, waktu kita ada di posisi seperti 4 orang kusta, bagaimana sikap kita? Sudahlah, kita ikut saja kemana arus besar mengalir. Saya toh juga butuh makan. Yang lainnya nyolong, aku nyolong. Nah, kira-kira begitu? Saya kira tidak. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita akan lakukan dilihat oleh Tuhan, sekalipun orang tidak melihatnya. Amin. Kita lebih baik bagaimana kita mempercayai firman Tuhan, janji Tuhan untuk datang kepada kita. Kita begitu yakin dan percaya waktu kita taat bahwa janjinya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Sebab kita harus mempercayai apa yang dikatakan Yohanes 15 ayat 5b, sebab di luar aku kamu tidak harus berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Yang kedua, tidak takut melangkah maju sebab Tuhan pasti menyertai kita. Mari kita akan lihat 4 orang kusta ini luar biasa. Di 2 Raja-Raja 7 ayat 4 sampai 6. Jika kita masuk ke kota, kita akan mati kelaparan. Dan jika kita tinggal saja di sini, kita akan mati juga. Baiklah kita ke perkemahan orang Syria. Paling-paling kita dibunuh oleh mereka, tetapi ada kemungkinan juga kita tidak diapa-apakan. Setelah hari mulai gelap, mereka pergi ke perkemahan orang Syria, lalu mereka tidak melihat seorang pun di situ. Tuhan telah membuat Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Esa telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Wah, 4 orang kusta nggak bawa senjata. Orang yang minder, orang yang biasa direndahkan, nggak diperhitungkan. Tapi mereka mantap dengan imannya luar biasa. Mereka menerobos masuk ke perkemahan orang Syria. Orang Syria itu sekutu dari orang Aram. Ya, wah, banyak makanan di sana. Mereka nggak ketahuan, bahkan tentara Aram ketakutan karena mendengar bunyi kuda banyak sekali. Tentara berdatang, wah, mereka ketakutan, lari tunggang langgang. Ya, maaf. Ada yang dalam posisi lagi mandi mungkin, ya sudah, lari begitu saja. Lalu ada posisi lagi makan mungkin, meninggalkan makannya begitu saja. Lebih baik aman. Ya, hartanya ditinggal, makanannya ditinggal, dan akhirnya 4 orang kusta ini bisa mengambilnya. Tetap berharap kepada Tuhan dan berpikir positif dan mau mencari peluang yang lebih baik dari keadaan sekarang. Ya, ingat baik, duduk-duduk saja tidak memberi jalan keluar. Kita belajar 4 orang kusta. Ya, duduk-duduk saja kita nggak ada perubahan ini. Kita merobos saja. Ya, kalau ketahuan mati, matilah, nggak apa-apa katanya. Tapi kita bisa melihat di sinilah bahwa Tuhan menyertai mereka. Ya, acap kali dalam kehidupan kita membutuhkan keberanian untuk bertindak. Tapi sekali lagi, tindakan kita dalam pimpinan Tuhan. Amin. Tindakan kita, langkah maju kita disertai oleh Tuhan. Amin. Harus yakin itu. Jangan, udahlah, saya ini kuat, saya akan merobos. Bukan, kita ini nggak kuat. Tuhan yang kuat, Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Haleluya. Mari kita bisa lihat dampak yang luar biasa. Ketaatan 4 orang kusta ini, akhirnya mereka yang memiliki kunci mengalami pengenapan janji Tuhan ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elisa digenapi. Dalam 2 Raja-Raja 15 dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu, maksudnya Elisa.
kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sikap, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sikap. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria, pemulihan ekonomi terjadi. Tersedia makanan dengan harga normal, bahkan makan gratis untuk orang Israel terjadi melalui siapa? Ketaatan 4 orang kusta. Jadi saya ingin mengatakan siapapun bisa dipakai oleh Tuhan oleh karena ketaatannya untuk mengalami pengenapan janji Tuhan. Amin. Tuhan nggak bilang, oh kalau orang ini pendidikannya tinggi, oh kalau orang ini ganteng parasnya, kalau ini cantik parasnya, oh kalau ini kalau suaranya bagus, oh kalau ini tinggi badannya, oh bagus semampai. Tidak. Tapi siapa yang taat kepada Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuka kunci mengalami pengenapan janji Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya mau taat kepada Tuhan, kunci itu sudah kita miliki. Dan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya pasti akan digenapi dan kita tinggal menikmatinya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan berjanji untuk masa depan, wahai orang-orang muda, engkau harus taat kepada Tuhan dan dengarkan perkataanku hari ini berdasarkan firman Tuhan. Seperti 4 orang kusta itu yang melangkah maju menerobos ke perkemahan terharam, engkau juga akan mengalami pengenapan janji Tuhan. Jangan andalkan orang tuamu. Orang tuamu gak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Orang tuamu pun mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau ada pasangan suami istri yang masih muda, keluarga muda, belajar taat, engkau akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupanmu sebagai keluarga yang masih muda. Ya, kalau bicara mengenai kehidupan keluarga, itu sesuai dengan jam terbang. Kebutuhannya juga sesuai dengan proses kehidupan keluarga, betul enggak? Ya, yang belum punya anak, pasti kebutuhannya anak. Nanti kalau sudah ada anak, bagaimana popoknya ya? Bagaimana sabun mandinya ya? Bagaimana dia nanti mulai ngomong mama cucu. Bukan anaknya bukan ingin punya cucu, minta susu. Nanti kalau sudah dia mulai berlari, dia bisa bilang mama, aku mau sepeda. Beda lagi kan kebutuhannya, betul nggak? Tapi peganglah janji Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara dan saya taat, kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Amin. Orang kita nggak usah lihat orang lain, kita hanya memandang Tuhan saja. Amin. Nggak usah dengerin apa perkataan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dengar perkataan firman Tuhan. Amin. Jangan menggunakan mata manusia kita untuk melihat betapa besarnya masalah dalam kehidupan kita, tapi gunakan mata iman untuk memandang besarnya kuasa Tuhan yang disediakan untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Apakah kita bisa nyanyikan pujian? Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman di dalam. Haleluya. Saya mengundang semua kita yang percaya kepada Tuhan boleh berdiri bersama-sama, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing atau tempat-tempat khusus mengikuti ibadah pada siang hari. Haleluya. Oh, haleluya. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam.
berita firman Tuhan hari ini. Tuhan memakai Nabi Elisa, Tuhan memakai 4 orang kusta untuk supaya semua orang Israel mendapat janji Tuhan. Dan itu datang kepada kita hari ini. Semua saudara dikasih oleh Tuhan. Engkau punya kunci mendapat janji Tuhan, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, karena Tuhan selalu setia kepada kita. Dan kita melangkah maju sebab Tuhan menyertai kita. Maka saudara belajar taat kepada Tuhan. Kalau orang taat itu nggak tawar-menawar, orang taat nggak banyak tanya. Yang penting lakukan saja apa maunya Tuhan. Bisa nggak bisa, kalau kita mau taat, Tuhan akan perlengkapi kita dengan kemampuan untuk bisa melakukannya. Haleluya, haleluya. Berapa ini saudara yang mau taat kepada Tuhan, engkau akan mengalami mendapat janji Tuhan. Engkau bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang kedua, berapa banyak kita sudah sedang bergumul hari-hari ini, tetapi engkau akan melihat janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Bisa juga mujizat, bisa juga kesembuhan, bisa juga terobosan, dan engkau akan mengalami itu dengan imanmu kepada Tuhan. Engkau yang beriman kepada Yesus, kau mengharapkan Yesus sumber kuatmu, kau akan mengalaminya. Kau bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat tangan yang diangkat hari ini ya Tuhan. Setiap kami mau belajar taat kepadamu, taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan mau suruh untuk kami lakukan oleh setiap kami Tuhan hari ini yang dengar perintah firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang sedang bergumul, Yesus seperti 4 orang kusta itu, mereka melangkah maju dan disertai oleh Tuhan. Seperti Elisa yang percaya bahwa akan dipulihkan ekonominya. Itu akan terjadi bagi saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit di dalam nama Yesus akan disembuhkan oleh bilur dari Yesus. Jamaah, kuasa kesembuhan itu dinyatakan dalam nama Yesus. Kemenangan dinyatakan dalam nama Yesus. Ada anak yang sakit di rumah, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang mengalami kesulitan khusus hari ini, tapi waktu dengar berita firman Tuhan, engkau dikuatkan kembali, engkau mengalami pertolongan Tuhan. Kuasa Allah mendatangkan mujizat bagimu hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan umatmu ke dalam tangan kuasa. Mereka biji matamu yang belajar taat akan mengalami pengenapan janji Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya kembali Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu nanti pengumuman 300 pekan akan disampaikan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang bertugas untuk menyadarkan persembahan bisa maju ke depan Bapak Ibu sekalian, dan kita akan berdoa persembahan kita kepada haleluya. Terpujilah nama Tuhan, dan kami bersyukur untuk waktu yang terbaik. Sebentar kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Diserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ini akan berguna. Pekerjaan Tuhan akan diperluas dan nama Tuhan akan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom.
Diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada beberapa pengumuman berita sepekan yang kita bersama-sama bisa melihat kembali bahwa hari Kamis, Selasa sampai Kamis 18 sampai 20 Oktober ada Kompas On, komunitas online atau komunikasi pastoral online ataupun onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk berdoa bisa menghubungi Bapak Kepala Sidang, nomornya yang sudah tertera di warta juga. Dan juga hari Jumat tanggal 21 Oktober ada latihan pujian musik di tempat ini dan juga setelah itu ada doa bersama. Jadi mari yang mau kita bersama-sama berdoa, mari silakan di tempat ini jam 8 malam hari Jumat. Yang selanjutnya adalah ibadah raya hari Minggu di tempat ini tetap diadakan jam 8 dan juga jam 10. Dan pengumuman bahwa anak-anak sekolah minggu yang datang siang hari mohon diantarkan terlebih dahulu oleh orang tuanya di pagi hari ya, jadi supaya mereka bisa terlayani di sekolah minggu ya. Jam 9 di tempat ini anak-anak sekolah minggu, jadi Bapak Ibu juga bisa agak santai dikit yang datangnya siang ya, bisa mohon anak-anaknya di drop dulu. Dan selanjutnya adalah ada anak-anak tunas remaja yang semangat ya, semangat 45 turun kita ya. Tetap doakan mereka, support mereka untuk mereka ada ibadah sendiri yaitu hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini sampai dengan jam 8. Jadi buat Bapak Ibu, kalau anak-anaknya keluar malam mingguan jangan khawatir, mereka ada di sini ya. Tapi selesai dari sini jam 8, 1 jam diusahakan ya. 1 jam kalau nggak ada lomba-lomba atau mereka ada kerja kelompok di dalamnya, hanya jam 8 sampai jam 8. Selebihnya mungkin kalau pulangnya sampai rumah jam 10 malam itu baru dipertanyakan pulangnya kemana dulu gitu ya. Ya anak-anak tunas remaja saya yakin dan percaya nggak sampai di rumah itu nggak sampai jam 10 malam ya. Tapi bisa mungkin kalau agak jauh jam 9 kalau 1 jam. Kalau misalnya dekat mungkin jam setengah 9, oke lah seperti itu. Puji Tuhan. Selanjutnya kita diundang, ada undangan untuk resepsi pernikahan dari selamat kepada Ali dan juga Meta. Dan hari ini mereka mengadakan ucapan syukur resepsi pernikahan yang bertempat di rumahnya Meta, Jalan Kampung Dongkal ya, Tangerang Selatan. Jadi buat Bapak Ibu yang mau bersama-sama setelah ibadah ini, yuk sama-sama kita akan ke sana, kita sekalian makan siang. Tapi jangan lupa amplopnya juga. Seperti itu. Itu saja pengumumannya. Tetap semangat untuk acara Natal gathering kita yang akan kita adakan pada bulan Desember. Tolong nabung yuk, nabung untuk meringankan nantinya. Jangan sampai tidak nabung, nanti pas hari hanya bilang aduh kemahalan, padahal sudah dari bulan-bulan lalu kita bilang suruh nabung, seperti itu. Jadi ayo nabung, berapapun itu nabung ya, seperti itu aja. Tetap dukung dalam pembangunan gereja kita. Bapak Ibu bisa lihat ketika masuk ya, kita mau bikin lobby di bawah, jadi nanti bisa ada ruangan di situ lebih nyaman. Jadi nggak tampias juga kalau hujan, bisa ngobrol-ngobrol di situ, bisa kongko di situ. Tetap dukung dan doakan supaya ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Karena kita yakin dan percaya, mungkin kita berkata bahwa kita nggak punya untuk dana, tapi kita punya kuasa untuk berdoa. Jadi kami, Gembala Sidang dan pengerja di tempat ini, yuk sama-sama mau kita semua dukung doa. Kalau doa orang benar besar kuasanya, masa iya sih Tuhan tidak membuka tingkap langitnya. Amin, haleluya. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Penghujung ibadah ini ya Tuhan, seraya kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami tercinta Indonesia, Banten provinsi kami, Tangerang kota kami. Kami percaya dengan lawatan kasih kuasa-Mu yang dahsyat, bahwa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa terhilang diselamatkan.
sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Tuhan, pakailah gereja sidang sematalah untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini dengan berita Injil Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami. Diberkatilah gereja kami dari jemaat anak-anak kecil hingga orang dewasa bahkan lanjut usia. Setiap program yang sedang dilaksanakan, baik pembangunan dan juga untuk persiapan gathering Natal, Engkau Tuhan berkati dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan umat-Mu Tuhan dalam hidup mereka selama sepekan ini. Kami sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan hidup mereka. Waktu mereka tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan setia untuk menjaga mereka. Waktu mereka melangkah maju bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai mereka. Karena mereka adalah orang yang akan mengalami pengenapan jadi Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati bisnis, memberkati rumah tangga mereka, memberkati ekonomi keuangan mereka. Dan terlebih kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap anak-anak muda terus berharap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati hamba Tuhan yang luar biasa, sudah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya mereka akan semakin dipakai dengan dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidup mereka dengan berlimpah. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu, berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biar Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pulangnya dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini ya Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita, mari